Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raihana Sari. Saya merupakan dosen di FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Bidang keahlian saya adalah ilmu sosial, sehingga mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan ilmu sosial. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023. Dalam kesempatan ini, saya menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah IPS SD 1. Mata kuliah IPS SD 1 diajarkan pada mahasiswa semester genap, tepatnya semester 2, dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar IPS yang bersumber dari ilmu-ilmu, termasuk di dalamnya batang tubuh, ilmu pengetahuan sosial seperti fakta, konsep, generalisasi, prinsip atau prosedur, dalil atau aksioma, konsep-konsep dari antropologi, sosiologi, geografi, secara kreatif, inovatif, mandiri, dan penuh tanggung jawab dengan melalui berbagai sumber, serta memanfaatkan TIK. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang kami singkat dengan CPMK, untuk mata kuliah IPS SD 1 dirumuskan sebanyak 9 CPMK. Untuk CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan model pembelajaran interaktif IPS SD. Yang kedua, mampu menguraikan perbedaan peta, atlas, dan globe, serta merancang pembuatan media berupa peta timbul dan menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam peta. Kemudian yang ketiga, mampu merinci fenomena fisik atau alam, serta menguraikan apa saja yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Yang keempat, mampu menguraikan macam-macam permasalahan dan kependudukan sumber daya manusia. Yang kelima, mampu menguraikan apa saja yang termasuk dalam lingkungan hidup. Yang keenam, menyeleksi perbedaan individu, masyarakat, dan negara. Yang ketujuh, menguraikan perbedaan antara struktur sosial, pranata, stratifikasi, dan masalah sosial. Yang kedelapan, mampu menguraikan perbedaan kebudayaan dan keragaman budaya. Yang kesembilan, mampu menguraikan perkembangan iptek serta implikasinya di dalam kehidupan. Mata kuliah ini diajarkan secara luring dengan jumlah pertemuan 16 kali, di mana terbagi atas 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Dari 14 kali pertemuan, topik-topik yang akan dibahas antara lain: yang pertama, model interaktif dalam pembelajaran IPS SD. Yang kedua, peta, atlas, dan globe, serta peta pulau besar di Indonesia. Yang ketiga, fenomena fisik dan alam. Yang keempat, sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Yang kelima, masalah penduduk dan sumber daya manusia di Indonesia. Yang keenam, lingkungan hidup. Yang ketujuh, individu, masyarakat, dan negara. Yang kedelapan, struktur, pranata, stratifikasi, dan masalah sosial. Yang kesembilan, kebudayaan dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, perkembangan iptek serta implikasinya terhadap kehidupan. Dalam menyampaikan setiap materi, dosen harus berbasis kepada 3 capaian mata perkuliahan atau dikenal dengan CPMK, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Hal ini dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan dapat selaras dan berjalan kondusif. Dari 3 capaian mata pembelajaran itu diturunkan menjadi 11 sub CPMK dan dibagi menjadi 10 materi pokok. Dalam perkuliahan, saya menggunakan beberapa teknik dan selalu melakukan komunikasi kepada mahasiswa agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan kondusif. Saya selalu berusaha memotivasi mahasiswa untuk memberikan tanggapan dan partisipasi, sehingga pembelajaran yang berlangsung komunikatif dan bersifat 2 arah. Media WhatsApp juga kami gunakan sebagai alat komunikasi dan informasi mengenai bahan-bahan perkuliahan yang belum dipahami oleh mahasiswa di dalam perkuliahan tatap muka. Sebagai referensi dalam pembelajaran,
Saya menggunakan buku dan juga beberapa bahan yang saya ambil melalui jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Sebagai referensi utama dalam mata kuliah IPS SD 1, mahasiswa memakai buku Konsep Ruang dan Kehidupan Sosial dalam IPS Keesdean, di mana di dalam buku tersebut materi yang disajikan telah terintegrasi dengan mata kuliah IPS SD 1, sehingga materi lainnya bisa menggunakan buku IPS maupun jurnal IPS lainnya sebagai referensi tambahan. Yang kedua adalah case study, di mana pada case study ini mahasiswa diminta untuk melakukan studi lapangan agar dapat mencari dan mengetahui berbagai pengalaman serta permasalahan terkait permasalahan sosial yang kerap kali terjadi di sekolah dasar. Kemudian mereka melakukan analisis faktor penyebab serta kemungkinan solusi yang akan diberikan atas permasalahan tersebut. Hasil dari case study tersebut kemudian dibuat ke dalam laporan dan akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok di depan kelas. Yang ketiga adalah project learning. Dalam kegiatan pembelajaran proyek, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah karya. Di sini pada mata kuliah IPS SD 1, mereka diminta untuk membuat media dalam kegiatan pembelajaran berupa peta timbul. Selain peta timbul, mereka juga diminta untuk membuat peta berbasis teknologi yang akan ditampilkan melalui PPT. Adapun kelompok yang membuat peta akan mempresentasikan hasil dari project mereka tersebut di dalam kelas. Kemudian mereka diminta untuk menguraikan unsur-unsur yang ada di dalam peta serta menganalisis kebermanfaatan dalam media tersebut. Mengenai penilaian yang dilakukan, saya sudah merumuskan terlebih dahulu melalui rencana tugas dan biasanya saya sampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan melalui kontrak kuliah. Tugas biasanya saya berikan melalui kuis yang dilakukan baik secara online maupun offline secara bergantian dengan menggunakan aplikasi maupun e-learning. Di mana dalam penilaian saya selalu mengutamakan aspek transparan kepada mahasiswa, sehingga setelah kuis dilakukan mereka dapat mengetahui langsung hasil yang mereka peroleh. Selain melalui kuis, tugas juga bisa diperoleh melalui hasil project dan hasil case study yang mereka lakukan. Untuk penilaian lainnya juga diperoleh melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot akhir yaitu 30% diambil dari nilai tugas, 30% dari nilai tengah semester, dan 40% dari nilai akhir semester. Baiklah, selanjutnya kita saksikan video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah IPS SD 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana? Masih semangat hari ini? Masih. Oke, masih semangat ya. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, maka kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, karena tadi masih semangat, saya minta satu orang maju ke depan untuk melakukan tepuk semangat, bisa? Bisa. Oke, siapa yang mau maju? Silahkan. Nopal, silahkan maju untuk melakukan tepuk semangat, Pal. Tepuk tangan dulu buat Nopal dong. Baik, rekan-rekan, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa semangatnya ya, semangat sekali. Mudah-mudahan dari sekarang sampai dengan sore hari semangat kita masih full. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan pengecekan terhadap kehadiran ya. Saya sebut dulu yang pertama Putri Aulia. Ada Bu. Muhammad Fauzan. Ada Bu. Deo Adi Pranata. Ada Bu. Aya Maulida. Ada Bu. Hanifah. Ada Bu. Baik, semuanya sudah kita cek kehadiran. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir juga di
simak ya. Jadi mengisinya baik secara online maupun secara manual. Ya, kawan-kawan, hari ini kita sudah masuk dalam pertemuan keempat. Nah, sebelum kita bahas materi kita pertemuan keempat, saya mau tanya nih, ada nggak yang masih ingat sebelumnya kita membahas tentang apa saja? Coba silahkan angkat tangan. Oke, silahkan Pak Ujan. Ya, kemarin pada pertemuan ketiga kita membahas hakikat IPS, habis itu yang kedua ruang lingkup IPS, dan juga yang ketiga adalah materi tentang peta Bu. Ya, betul sekali. Jadi kita minggu kemarin sudah membahas tentang yang pertama apa tadi? Pengertian IPS, kemudian hakikat IPS, dan materi tentang peta. Baik, selanjutnya ada yang mau menjelaskan lagi tentang materi kita sebelumnya? Silahkan angkat tangannya. Oke, silahkan. Baik, di sini saya akan menjawab tentang hakikat IPS, Bu. Jadi, hakikat IPS adalah sebuah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya, dengan tetangganya dari lingkungan dekat sampai yang jauh. Itu adalah pengertian dari hakikat IPS. Baik Bu, ruang lingkup IPS berdasarkan Basnas tahun 2006 itu terdiri dari manusia, tempat, dan lingkungan. Adapun juga ada waktu, keberlangsungan, dan perubahan. Kemudian ada sistem sosial dan budaya. Yang terakhir ada perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Baik, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Oke, silahkan. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang ditampilkan di layar. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita hari ini akan membahas tentang lanjutan dari pertemuan minggu kemarin ya. Kita hari ini akan membahas proyek yang minggu lalu sudah kita buat. Sudah selesai semua? Sudah. Semua ya. Kita kemarin sudah membuat apa? Peta 3 dimensi. Peta 3 dimensi dan juga peta berbasis digital. Oke. Sebelum kita mempresentasikan, saya mau menyampaikan dulu tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan unsur-unsur peta. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat dan merancang peta timbul dan digital. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari masing-masing unsur peta. Baik, sekarang kita atur duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Puan ya. Ini posisinya agak sedikit tinggi. Kemudian warna ini juga sudah ada kombinasi dari warna yang dua kayak ada maknanya seperti ini ya. Oke baik, saya sudah lihat semuanya udah bawa proyeknya masing-masing ya. Baik yang peta timbul maupun peta digital. Sebelum kita presentasi setiap kelompok, saya mau tanya dulu nih, ada nggak kendala-kendala yang ditemukan saat kalian membuat peta ini, baik peta timbul maupun peta digital? Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Baik Bu, kendala dari kelompok kami adalah cuaca. Cuaca ya, karena kita seringkali hujan ya, sehingga susah untuk melakukan pengeringan Google kertas. Baik, yang lain ada lagi? Oke, silahkan. Kendala dari kelompok kami yaitu waktu. Waktu ya, waktunya itu seperti apa? Apakah terlalu pendek untuk membuat ini atau bagaimana? Kendala dari kelompok kami yaitu waktu, itu berhubungan juga dengan cuaca karena matahari hanya ada di siang hari, jadi kesulitan untuk mengeringkan proyek kami. Ya baik, terima kasih. Yang lain ada lagi kendalanya? Silahkan. Kalau dari kelompok kami yaitu kombinasi warna. Kombinasi warna ya. Kenapa susah ya? Menyatukan warna atau ketika mewarnai satu warna tiba-tiba dicampur dengan warna lain akhirnya hilang warna asli dari bola tersebut gitu ya? Iya Bu, di dalam proses pewarnaan.
dalam proses pewarnaan. Jadi tadi ada cuaca, ada waktu, ada kombinasi warna. Ini ketika membuat peta timbul. Kalau peta digital ada nggak kendalanya? Ada Bu. Oke, silakan. Kendala dari kelompok kami dalam membuat peta digital yaitu internet Bu. Internet ya, karena digital otomatis kita jaringan harus kuat ya. Ketika jaringan tidak kuat, maka ini kendala utama. Nah, tadi ada berbagai macam kendala yang saya rasa ini mungkin sama semua ya kita alami. Apa kira-kira solusi atas kendala kita tersebut? Ya, silakan. Saya Bu, karena dari semua kendala tersebut dapat diselesaikan dengan kerjasama tim. Karena ini adalah kerja kelompok, bukan kerja individu. Jadi di setiap anggota-anggota kelompok ini punya perannya masing-masing. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi presentasi. Silahkan kelompok yang pertama untuk maju ke depan mempresentasikan hasil proyek mereka. Kelompok 1 silahkan maju. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Di sini kami membawakan proyek dari Pulau Sulawesi. Di sini kita membuat peta Sulawesi yang terdiri dari 5 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur pada peta. Pada peta Sulawesi ini kami membuat 4 unsur. Yang pertama yaitu judulnya Pulau Sulawesi. Yang kedua ada nama-nama provinsi. Yang ketiga ada kompas. Yang keempat ada legenda peta yang memuat keterangan unsur-unsur simbol dan warna pada peta Sulawesi. Baik, terima kasih. Kepada rekan-rekan lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silahkan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya kepada presentator. Menurut kalian, di dalam proses pembuatan peta timbul ini, bahan apa saja yang kalian rasa memiliki kesulitan dalam mengkombinasikan bahan tersebut ke dalam pembentukan peta timbul? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi untuk bahan yang sulit dikombinasikan itu adalah bubur kertas. Nah, yang untuk membuat pulau-pulau ini itu sulit dikombinasikan antara bubur kertas dengan lemnya karena lengket gitu di tangan. Ya, sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasi dari proyek yang telah dibuat. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya berupa proyek peta digital. Silakan kelompok 2. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Jadi, selain membuat peta timbul, kami juga memproyek sebuah peta digital, yaitu peta Pulau Jawa. Nah, jadi apa itu pengertian dari peta digital? Jadi, peta digital adalah peta hasil pengolahan data digital atau representasi fenomena geografik yang disimpan dan dianalisis oleh komputer digital. Pulau Jawa dijuluki sebagai Jawa Dwipa yang artinya pulau yang makmur akan padi. Karena di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, menduduki peringkat pertama penghasil padi terbesar di Indonesia dengan total 9,91 juta ton GKT. Nah, oleh karena itu, Pulau Jawa disebut sebagai salah satu daerah yang subur. Nama Pulau Jawa ini diberikan oleh nenek moyang terdahulu. Pulau Jawa memiliki luas mencapai 126.700 km persegi. Jawa pun dinobatkan sebagai pulau terbesar kelima di Indonesia. Terdapat 6 provinsi di dalam Pulau Jawa, yakni yang pertama Banten, yang kedua DKI Jakarta, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Jawa Tengah, dan yang kelima Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir ada Jawa Timur. Oleh karena itu, Pulau Jawa disebut sebagai salah satu daerah yang subur. Di dalam peta digital ini terdapat ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Dan di Pulau Jawa terdapat salah satu keajaiban dunia yaitu Borobudur yang terletak di Magelang. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silahkan acungkan tangannya. Baik, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal, saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2 yang sedang presentasi. Menurut kelompok,
kekurangan dari peta digital jika kita menggunakannya di desa itu apa saja? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi salah satu kelemahan dari peta digital itu adalah sinyal internet. Jika kita berada di desa dan kemungkinan jaringan internetnya lemah, maka orang yang berada di desa tidak akan dapat mengakses peta digital tersebut. Jadi itu tadi adalah salah satu kelemahan dari peta digital. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Kepada kelompok 3, saya persilahkan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peta timbul, di mana kami akan menjelaskan Pulau Kalimantan. Yang mana Kalimantan memiliki dua kata, yaitu kali yang artinya sungai, mantan artinya banyak ya. Jadi Kalimantan dijuluki sebagai Pulau Seribu Sungai. Pulau Kalimantan juga dijuluki sebagai paru dunia karena memiliki luas hutan seluas 40,8 juta hektar. Pulau Kalimantan terbagi menjadi 5. Ada Kalimantan Timur beribu kota Samarinda, Kalimantan Barat beribu kota Pontianak, Kalimantan Selatan beribu kota Banjarbaru, Kalimantan Tengah beribu kota Palangkaraya, Kalimantan Utara beribu kota Tanjung Sero. Baik, sebelumnya Kalimantan terdiri dari 5 pulau dan Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru, yang mana baru terbentuk tahun 2012, tepatnya tanggal 25 Oktober 2012. Selain itu juga ada Kalimantan Selatan yang dulunya beribu kotakan Banjarmasin. Sekarang tahun lalu, lebih tepatnya tanggal 16 Maret 2022 berpindah ke kota Banjarbaru. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa saja sumber daya alam yang terdapat di Pulau Kalimantan. Yang pertama itu ada di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan itu ada pertambangan intan yang terletak di Martapura. Yang kedua adalah pertambangan emas yang terletak di hulu sungai. Setelah itu kita ke provinsi Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ada itu pertambangan batubara. Pertambangan batubara itu letakkan di pusat Sangatta di Kutai Timur. Setelah itu kita pindah ke Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara itu terkenal akan mineral dan gasnya. Mineral dan gasnya itu terletak di ibu kotanya sendiri, yaitu Tanjung Selor. Setelah itu kita pindah ke Provinsi Kalimantan Barat. Di Provinsi Kalimantan Barat itu terkenal akan perkebunan sawitnya yang terletak di Pontianak, ibu kotanya sendiri. Dan juga ada bauksit. Bauksit adalah batuan yang mengandung kadar aluminium tinggi dan itu terletak di Seiraya. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan kepada kelompok 2? Silakan ajukan tangannya. Ya, silakan. Baik, saya izin bertanya. Maksud atau makna dari warna putih yang ada di pulau atas Kalimantan itu tolong dijelaskan. Ya, pertanyaannya tadi kenapa di sini ada bagian warna putih? Ya, karena di sini putih, jadi ini adalah perbatasan negara dan juga tidak termasuk dalam judul kami, yaitu Pulau Kalimantan. Karena terlihat di sini kami membahas tentang peta Kalimantan Selatan dan dua negara ini, bagian dari dua negara ini tidak termasuk. Jadi karena itulah ini menjadi warna putih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2, betul sekali ya. Jadi yang berwarna putih di situ adalah bagian yang bukan merupakan dari Pulau Kalimantan. Di mana dalam yang berwarna putih itu adalah negara Malaysia. Jadi bahasan dari kelompok 2 ini adalah tentang Pulau Kalimantan. Yang berwarna putih itu adalah bukan daerah salju ya, tapi daerah yang batasan dari Pulau Kalimantan. Baik, terima kasih kepada kelompok. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompok. Kelompok silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, tadi kita sudah presentasikan ya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Hari ini kita membahas tentang proyek kita, yaitu peta timbul dan juga peta digital. Di mana pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang atlas dan global.
Jadi peta itu adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi dan digambarkan dalam suatu bidang datar dengan skala tertentu. Apa keuntungannya menggunakan peta? Tentu banyak keuntungannya ya. Yang pertama, kita mampu memperoleh informasi mengenai jarak, kemudian arah dan luas juga, kemudian dapat memperlihatkan pola serta dapat memahami tentang hubungan suatu daerah dengan daerah lainnya. Baik, sekarang saatnya kita untuk sesi quiz. Silahkan buka alat komunikasinya masing-masing, langsung masuk ke e-learning. Baik, sudah siap semua? Sudah membuka e-learning? Sudah. Ya, waktu tinggal beberapa detik lagi akan dibuka. Hati-hati dalam menjawab. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Silahkan jawab. Oke, sudah selesai semua menjawab. Sekarang kita lihat hasilnya. Sebentar lagi bisa kita buka. 3, 2, 1. Kita lihat hasilnya. Gimana hasilnya? Bagus ya? Aman ya? Oke, dengan begitu ternyata perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya tutup, kita bacakan kesimpulan dulu. Ada yang mau bantu saya? Apa yang sudah kita bahas dari awal tadi sampai akhir ini? Ada yang mau? Silahkan angkat tangannya. Ya, baik. Silahkan Anissa. Baik Bu, izin memberikan kesimpulan. Jadi peta adalah salah satu media yang digunakan untuk mengetahui tentang ruang yang diproyeksikan dalam bidang 2 dimensi atau bidang datar. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Selanjutnya, tadi Kisan angkat tangan ya. Silakan Kisan. Keunggulan dari peta timbul itu sangat mudah dilihat bentuknya dan jelas tekstur relief daerahnya dan juga bentang alamnya sangat jelas. Oke, jadi berkaitan dengan proyek kita hari ini ya tentang peta timbul ya. Oke, selanjutnya tadi Jana angkat tangan ya. Silakan Jana. Baik, selain peta timbul, untuk melihat ruang bisa digunakan peta digital. Di mana peta digital ini lebih praktis karena tidak perlu membawa peta kemana-mana, hanya menggunakan smartphone. Tetapi kendalanya adalah jaringan. Betul sekali ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari tentang peta. Salah satu jenisnya adalah peta digital dan juga peta 3 dimensi atau peta timbul yang telah kita buat. Baik, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita masih ada kaitannya dengan materi kita yang ke ruang. Hari ini kita udah bahas tentang peta. Minggu depan kita bahas tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jangan lupa Anda siapkan masing-masing materinya sebelum kita masuk ke materi kita di minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.